Saya sudah sekian tahun berapa kali tangkap. Kalau memang saya salah, kenapa dulu tidak hukum? Dibiarkan. Ini tidak gentleman. Apa kami jadi tumbal? Karena beliau baru aja kemarin. Beliau itu kan corporate. Berbekal informasi yang telah diperoleh, redaksi Banera TV pun mendatangi pemerintah desa Gorontalo. Selain karena sebagian besar warga yang kami temui merupakan warga desa Gorontalo, juga ingin mengetahui sejauh mana progres atas proses legalisasi lahan yang telah mereka duduki tersebut. Sekitar 1967, lahan Bowosie atau RTK 108 ditetapkan menjadi kawasan hutan. Kemudian tahun 1999 ada sebagian masyarakat yang waktu itu adalah masih Kabupaten Manggarai mengusulkan kepada Pemda Manggarai terhadap lahan timur Pertamina atau Ruteng Wangga yang berada dalam lahan Bowosie ini atau RTK 108 itu untuk digarap oleh masyarakat sejumlah kurang lebih seratusan kakak tahun 1999. Belum ada jawaban, tetapi yang dilakukan oleh masyarakat menduduki lokasi, kemudian bercocok tanam, kemudian ada sebagiannya dijadikan pemukiman sejak tahun 1999. Nah, kemudian tahun 2011 pemerintah desa mengusulkan untuk di dalam lahan Bowosie ini, timur Pertamina ini, yang sejak tahun 1999 sudah diduduki oleh masyarakat, dijadikan lahan pemukiman. Kemudian tahun 2015 keluarlah sebuah SK 4 Menteri tentang pengaturan tata cara pelepasan kawasan hutan yang dalam kawasan hutan diduduki oleh masyarakat. Jadi di situ ada mekanisme untuk mengaturnya. Kemudian dari SK 4 Menteri ini ditindaklanjuti dengan SK Bupati untuk membentuk yang namanya IP4T 2015 yang sudah diduduki oleh masyarakat. Jadi sejumlah ini kurang lebih 200 KK sudah terakomodir, sudah terdata, dan ada datanya itu di desa. Salah satu rekomendasi tim IP4T adalah memberikan pengakuan hak terhadap 200 kepala keluarga tersebut. Kemudian tahun 2016 keluar SK 357 tahunnya itu 2016 tentang perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan. Kemudian di dalam SK itu SK se-Nusa Tenggara Timur, jadi kawasan yang sudah diduduki oleh masyarakat yang berada di timur Pertamina ini seluas 38 hektar, tapi datanya 38 hektar ini belum. Yang Racambuka itu ada warganya adalah warga Gorontalo, ada warganya non Gorontalo. Yang pertama terkait warga yang Gorontalo, saya selalu upayakan koordinasi dengan kehutanan. Kemudian lakukan pendekatan secara legalitas hukumnya, sampaikan ke sana. Kemudian yang kedua, sebelum ada kepastian hukumnya ini, jangan dulu lakukan aktivitas. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini soal wilayah administrasi. Wilayah administrasi yang dilakukan Racambuka ini bukan berada dalam wilayah Desa Gorontalo, tetapi berada dalam Kelurahan Waik-Lambuk, koordinasi dengan kelurahan. Kalau yang sebelum Racambukanya itu memang iya Desa Gorontalo, tetapi saya lagi-lagi katakan begini, kita sebatas mengusulkan kebijakan lebih lanjut itu ada di Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup. Soal beri dan tidak beri tentu dengan pertimbangan teknis. Tetapi yang saya dapat adalah ada rekomendasi tim IP4T itu 200 KK itu diberikan kepastian hak. Nah, inilah mungkin yang perlu diluruskan. Sejak dari awal dengan saya menjabat di sini, saya coba komunikasi dengan BOP. Pak, perlu saya informasikan di dalam lahan 400 hektar sudah ada aktivitas masyarakat. Kemudian negara sudah hadir di sana. Negara sudah hadir di sana melalui yang pertama itu IP4T tadi. Tindak lanjutnya itu sudah ada SK pelepasan kawasan hutan menjadi bukan hutan. Perubahan kawasan hutan menjadi bukan hutan. Nah, di sini ada persoalan nanti. Saya sudah ngomong sejak dari awal. Pernyataan dari Pak
saya lupa baik namanya itu, apa yang dia sampaikan ke saya, Pak Kades, yang kami kelola nanti di kemudian adalah prinsipnya kami adalah clear dan clean. Nah, saya coba gali lagi. Nah, konfirmasi saya, Pak, maksudnya clear dan clean itu apakah warga yang sudah menduduki lokasi apakah digusur sehingga dinyatakan area itu clean dan clear atau gimana? Yang sudah diduduki oleh warga, sudah digarap oleh warga, kami tidak sentuh. Tetapi yang kami sentuh, yang kami kelola nanti adalah yang tidak digarap atau diduduki oleh masyarakat. Nah, itu pernyataannya. Kemudian sampailah saya lupa tahun 2019 kalau saya tidak salah itu, BOP dengan timnya itu turun mengukur lokasi menggunakan citra satelit. Jadi mereka tempatkan itu di lahan IP4T yang kurang lebih 98 hektar di lahan BOP berada dalam wilayah Desa Gorontalo. Nah, saya tunjukkan ini petanya, Pak. Peta desa dilinasi belum dilakukan secara de facto, belum penancapan pilar. Kalau de jurenya sudah de jurenya sudah, tetapi de factonya belum. Lalu ada penolakan dari warga waktu itu. Ya, alasan mereka pihak BOP waktu itu mengatakan kami hanya untuk ambil landscape citra satelit. Tanyaan warga lebih lanjut, kenapa di lahan pemukiman, lahan garapan masyarakat? Akhirnya disepakati dipindah. Nah, jauh sekali. Nah, di situ dimulailah kegiatan mereka sudah waktu itu. Hadir oleh warga. Nah, disaksikan oleh warga, termasuk kami dari desa juga waktu itu hadir. Jadi ini batasannya. Tapi akan dilanjutkan nanti setelah itu adalah penetapan dan penegasan batas. Jadi itu yang disampaikan oleh pihak BOP. Berita acaranya ada. Kemudian polemiknya kemarin kita diundang, pemerintah desa diundang untuk mendampingi kegiatan BOP dalam rangka penetapan dan penegasan batas. Tidak ada ruang diskusi, tapi kita diarahkan untuk mendampingi kegiatan tersebut. Nah, setelah sampai hari Sabtu kalau saya tidak salah mulainya itu, tanggalnya saya lupa, dimulailah kegiatan itu mulai dari Desa Gorontalo. Jadi sebetulnya di sini adalah ada sebuah kegiatan yang sudah hadir negara sebelumnya, kemudian hadir lagi negara melalui Perpres BOP. Ada objek yang sama yang sedang diperebutkan. Kalau sudah ada beberapa kegiatan agenda, semestinya harus ada ruang diskusi. Ruang diskusi yang diinisiatif bisa oleh pemerintah desa, bisa oleh Pemda, bisa oleh BOP, mewakili negara, pemerintah pusat. Sehingga harapan saya duduk bersama mencarikan solusi. Sampai sekarang juga kami belum dipanggil oleh BOP, tetapi saya akan sampaikan ini ketika ada rapat-rapat setelah ada laporan kegiatan di atas ini nanti. Kami pun mendatangi pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK melalui unit pelaksana teknis UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH untuk mendapatkan kejelasan terkait polemik ini. Di lokasi yang bermasalah sekarang ini, itu memang sudah kejadiannya dari tahun 90-an, semenjak masih Manggarai. Itu yang di depan Pertamina, di depan pom bensin itu. Nah, ada beberapa ini, tapi tidak seluas yang diklaim sekarang. Itu hanya berapa hektar? Hanya sedikit, hanya di depan jalan itu yang sudah dibagi ada 45 atau tidak salah yang ada di catatan kami. Gitu. Ada catatannya yang ada di situ gitu dari tahun 90-an. Bukan sebanyak sekarang ini. Selanjutnya memang dengan perkembangan Labuan Bajo ini sebagai kota premium, semua masyarakat datang ke Labuan Bajo dan tekanannya ke sana memang begitu. Sejak tahun 2004 sebenarnya kita sudah melakukan penertiban. Tetapi kebijakan waktu itu ada salah satu kesepakatan untuk diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan. Kita pernah usulkan untuk tukar-menukar tetapi tidak jadi. Selanjutnya pada tahun 2010 ada rencana perubahan tata ruang wilayah provinsi. Karena itu salah satu peluang yang bisa kita gunakan untuk merubah kawasan hutan, untuk perubahan peruntukan, perubahan fungsi dari kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan. Yang disetujui itu hanya 38 hektar. Itu yang ada sekarang ini. Yang sudah ada rumah permanen
yang perambahan lama lah yang disetujui gitu. Ya sampai sekarang dengan keluarnya SK 357 itu yang dikeluarkan menjadi APL itu hanya 38 hektar di dalam kota ini. Jawaban dari usulan 150 hektar itu hanya 38 hektar. Kalau di situ masih baik, masih bisa diberikan gitu. Sementara Desa Gorang, Desa Golobilas dengan Kelurahan Baik Lampu itu tidak dapat saat itu gitu. Pembukaan awal yang besar-besaran itu tahun 2015 kalau tidak salah. Itu yang buka yang di belakang perumahan yang 38 sekarang itu tahun 2015. Tahun 2015 itu kita sudah pernah bongkar semua mereka punya rumah, termasuk kita cabut semua pilar yang mereka pasang di sana. Dan itu tahun 2015 itu kita sudah pernah laporkan sampai ke polisi. Waktu itu ke Polsek Komodo. Kita sudah laporkan itu. Tindak lanjut dari Kapolsek Komodo waktu itu sampai dengan olah TKP. Sejak tahun 2015 itu sudah tidak ada aktivitas. Tahun 2017 kami dipindahkan ke provinsi. KPH dipindahkan ke provinsi. 2017 juga kita amati belum ada. Kalaupun ada 1-2 orang. Gitu. Tahun 2018 itu mulai lagi. Kita juga melakukan operasi. 2019 juga kita melakukan operasi. Puncaknya 2020 kita masuk di COVID. Semua kita sesuai dengan aturan, kita WFH gitu. Kita kerja dari rumah. Saat itulah mereka masuk. Bahkan saat itu juga kita melakukan operasi. Selama 1 bulan kita change gitu. Hari ini siapa, besok siapa gitu. Itu kita change, kita lakukan itu. Dan bulan September atau Oktober itu kita laporkan ke polisi sebanyak 10 orang. Kita laporkan ke Polres Manggarai Barat. Hanya karena kondisi waktu itu kita masih pilkada, sehingga polisi bilang bisa tidak ini ditahan dulu gitu. Oke, kita siap gitu. Gitu. Nah, kita tetap melakukan operasi. Kita coba koordinasi sampai sekarang dengan polisi dan mereka siap untuk lanjutkan tindakan. Secara parsial sebenarnya kita sudah sampaikan di saat sosialisasi bersama BUP. Kita sudah jelaskan bahwa IP 4T itu jawabannya hanya 38. Usulan review juga jawabannya hanya 38, tidak lebih. Jadi sebagian disetujui, sebagian ditolak. Begitu. Kita sudah sampaikan itu sebenarnya. Legal standing yang kami pegang sampai sekarang ini adalah SK 357. Karena itu SK perubahan kawasan hutan. Sebenarnya memang dalam tata batas ini sebenarnya BUP tidak ada gitu. Tetapi karena mereka yang memfasilitasi sehingga mereka yang lebih proaktif ke sana gitu. Seharusnya memang ini adalah tugas dari kehutanan untuk melakukan tata batas itu, bukan tugas BUP gitu. Tetapi memang dalam hal ini sebenarnya karena di kehutanan itu tata batas itu bisa dilakukan oleh pihak ketiga, bisa dilakukan oleh pihak kehutanan sendiri. Nah, yang dipilih oleh BUP kemarin saat proses ini itu adalah dilakukan oleh konsultan, oleh pihak ketiga, sehingga pihak ketiga yang dipilih oleh BUP karena BUP yang memfasilitasi itu melaksanakan kegiatan di sana. Sebenarnya memang yang melaksanakan kegiatan di sana itulah konsultan, bukan BUP.
kami pergi ke sana itu hanya sebagai saksi bahwa memang ini sudah ditata batas. Harapan kami sih sebenarnya kalau mari kita tertib hukum lah gitu. Kalau memang itu tanah negara, ya mari kita sama-sama mengakui bahwa tanah itu adalah tanah negara gitu. Jangan diokupasi gitu. Karena memang dari dulu itu kawasan hutan begitu, bukan sekarang saja gitu. Begitu. Redaksi Bandera TV sesungguhnya ingin sekali mendapatkan keterangan dan tanggapan dari pihak BOP LBF terkait polemik ini. Bagaimanapun juga, kemarahan dan aksi penolakan warga dipicu tindakan pemasangan patok yang dilakukan oleh BOP LBF beberapa waktu yang lalu. Hingga video ini ditayangkan, permintaan kami untuk mewawancarai Direktur BOP LBF tidak mendapatkan jawaban yang jelas dari staf BOP LBF yang dihubungi. Redaksi Bandera TV pun mewawancarai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat, Bapak Anselmus Jebarus, untuk mengetahui tanggapan mereka terkait persoalan ini. Kabarnya, beberapa waktu yang lalu beberapa perwakilan dari komunitas masyarakat Racang Buka mendatangi kantor DPRD mengadukan persoalan tersebut. Ya, kemarin persis hari Kamis ada rapat dengar pendapat di kantor DPRD dan kami menerima mereka di ruang paripurna. Mereka menyampaikan paparan masalah dan terlihat jelas mereka mempunyai data dan keseluruhan pembicaraannya memang menunjukkan ada persoalan polemik hutan Bobosi. Dan saya menyampaikan pendapat bahwa terkait dengan polemik hutan Bobosi, yang pertama-tama saya katakan bahwa persoalan ini sebenarnya sudah cukup lama kita dengar. Ada dinamika yang terbangun dan dinamika itu lebih banyak merupakan resistensi masyarakat terhadap kehadiran BOP. Kemarin secara konkret saya katakan sebetulnya persoalan ini sudah terselesaikan dengan dikeluarkannya SK 357 tahun 2016. Hanya saat ini soalnya adalah SK itu belum dieksekusi. Kalau saja ini sudah dieksekusi, maka saya kira persoalannya selesai. Kami sebetulnya mengajak para pihak, mulai dari BOP itu sendiri, komunitas masyarakat yang terlibat dalam persoalan secara langsung terkait penguasaan lahan, untuk kita selesaikan dalam dialog bersama. Kehadiran BOP ini sangat penting bagi saya untuk secara transparan mensosialisasikan peran-peran apa yang harus dilakukan dalam konteks menunjang tujuan kehadirannya BOP itu sendiri di Manggarai Barat. Karena itu saya berpikir bahwa BOP itu sendiri harus memberi pola partisipatif bersama masyarakat yang ada di Manggarai Barat sebagai pemilik kabupaten ini. Demi kenyamanan perjalanan BOP itu ke depan, maka saya kira peran masyarakat Manggarai Barat ini harus benar-benar terlihat. Kami sangat-sangat berharap BOP harus mampu membangun pola kerjasama partisipatif bersama masyarakat Manggarai Barat dalam bentuk apapun. Masyarakat ini intinya harus terlibat dalam seluruh perencanaan dan kerja-kerja dari BOP itu sendiri untuk Manggarai Barat. Rentetan peristiwa hukum yang dikemukakan Bapak Thomas Ngajang dan Bapak Justinus sebagai perwakilan masyarakat Racang Buka sepertinya menemui kebuntuan. Selain persoalan error in object, di mana tanah yang diklaim tidak terletak dalam wilayah administrasi Desa Gorontalo yang pada tahun 2011 mengajukan APL seluas 150 hektar, juga terdapat kekeliruan dalam memahami dan memaknai regulasi. Mungkin saja kesalahan ini murni human error dari masyarakat Racang Buka, namun tidak dipungkiri bahwa tindakan pembiaran, ketidaktegasan negara, serta kesimpangsiuran informasi terkait luas dan lokus area lahan yang telah dialihfungsikan menjadi lahan permukiman dan garapan warga juga berkontribusi atas persoalan tersebut. Tentu negara tidak boleh apatis dan mengabaikan persoalan ini. Saatnya semua pihak duduk bersama membicarakan masalah ini agar menemukan solusi yang tepat.